Halo, kita bertemu kembali. Kali ini saya sudah bersama teman lama saya, Firdaus Fadlil, fotografer yang selama belasan tahun sama-sama dengan saya meliput berbagai event, baik event lokal maupun internasional. Nah, Daus ini boleh dibilang salah satu atau mungkin satu-satunya fotografer yang banyak mengabadikan momen kedatangan artis luar ke Indonesia, karena pada saat itu tidak semua media mendapat akses seperti yang kita peroleh pada saat itu. Sudah pasti ada musisi yang pembawaannya sederhana, mungkin ada juga yang aneh-aneh. Kita akan ngobrol-ngobrol santai secara lebih mendalam tentang apa dan siapa Firdaus Fadlil. Oke, Us, pengen memulai agak mundur dikit. Oke. Gue pengen tahu sebelum lu menjelma jadi fotografer itu, bagaimana sih kehidupan masa kecil lu atau masa remaja lu di pulau apa dulu? Gue lahirnya di pulau kecil di Pulau Bulu. Pulau Bulu itu sekitar lemparan batu lah dari Batam. Pulau kecil itu pulaunya cuma sepanjang 1,7 kilo lah gitu loh. Dikit. Tapi pada masa kemasan pulau itu adalah tahun 50-an sampai 62-an. Di situ Den itu udah kayak metropolitan besar dikecilin. Di situ lengkap Den. Di pulau itu gue punya banyak pengalaman masa lalu, masa kecil yang sangat membahagiakan. Gitu loh. Jadi di situ ada penjara, di situ ada sekolah, di situ ada segala macam. Di situ pertama kali tahun 60-an itu di 62, 63 gue pertama kali nonton TV di situ. Oh, di situ ya? Lihat mobil. Kalau ada penjara, ada kriminalitas juga dong di situ. Jadi dari daerah-daerah lain dibawa ke sana. Jadi pusatnya di situ. Di pulau sempit kayak gitu. Dan habis itu gue bukan merantau, gue pindah sekolah ke Tanjung Pinang pas mulai SMP gitu loh. Terus SMA kelas 2 baru gue pindah ke Jakarta. Terus habis itu... Lu pindah ke Jakarta tuh karena apa? Karena sekolah. Di sana nggak ada? Ada, cuman kan bokap gua itu punya orientasi anak pulau itu harus sekolah lebih jauh, keluar dari rumah segala macam gitu. Lu berapa bersaudara? 9. 9 bersaudara. Nah, salah satunya itu ada Fasam. Bang Fazam, seorang pelaut ulung, pelaut Solo ya? Solo dia waktu itu. Pelaut Solo yang memang dia mengarungi lautan luas secara menyendiri gitu. Dan saya pernah ketemu di New York, di New York ya, di New Jersey gitu. menginap di rumahnya, dan orangnya seperti umumnya pelaut, tidak banyak bicara. Kalau adanya kan rame ya gitu kan. Dia waktu kecil terobsesi banget sama laut. Tuh kalau Pak waktu kecil itu dia naik sampannya, boot kecil itu sendirian ngelamun aja. Yang dia lihat cuma pelangi di ujung sana itu di Cakrawala. Dia pikir ada apa sih di belakang itu gitu. Itu yang menjadi obsesi itu yang ada berkecamuk di obsesi dia ingin berangkat ke luar negeri gitu loh, berlayar mengelilingi dunia gitu. Dia udah sempat 4 kali keliling dunia naik naik kapal besar ya. Dia kerja sebagai pelayan lah di kapal pesiar. Tahun keberapa setelah 4 kali bosen dia loncat di New York, dia kabur di New York dengan modal $10, hidup dia di sana 20 tahun. Setelah 20 tahun dia pulang ke Indonesia naik kapal semprit, papasan dengan kapal besar yang pernah dia kerja dulu, gitu loh. Itu kan ya, berlayar sendirian dia dari New York ke Jakarta waktu itu. Sangat berbeda ya, kalau kakaknya mengarungi lautan sehari-hari, bergulung dengan ombak gitu ya. Kalau adanya kan sehari-hari bergulung dengan roll film gitu kan. Momen apa sih Us yang pertama kali memperkenalkan lu dengan dunia fotografi itu? Keterpaksaan sih sebenarnya. Waktu kuliah gue terpaksa menghabiskan waktu dengan motret. Karena kuliah udah kelar tapi belum bikin skripsi. Lu sekolah di mana sih? Di UI Sastra Rusia. Jadi gue tiap hari tuh bawa kamera cepret gitu. Cewek cakep kalau mau motret bayar sekian 15.000 atau 10.000, beli roll film, dipotretin gitu. Begitu tamat gue nggak tahu mau ngapain Den. Oke.
Taman Sastra Rusia, gue nggak tahu mau ngapain. Akhirnya tiap hari gue keluar dari rumah, nongkrong di sebuah tempat cuci cetak foto. Nongkrong aja tiap hari. Daerah di mana situ. itu? Di Aldiron Plaza, di bawah Studio Rafiko, 88 bukan? namanya. Hah? Belum Rafiko ya? Belum. Di situ dengan Pak Odi di situ. Ya, tiap hari gue keluar rumah biar kesannya kerja gitu loh. Padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nggak ngapa-ngapain, makan nggak tahu dapat dari mana. Oh, kakak gue ngasih duit sebulan waktu itu 10.000 apa 15.000 itu aja. Coba nongkrong di situ aja tiap hari minta duit nyokap, gue mau keluar. Tapi nongkrong di situ lihat orang cuci cetak. Dengan kamera di ini. Dengan kamera sebiji gitu loh. Itu kamera juga bekas dari kakak gue yang pelaut itu. Dia tinggalin di rumah kan. Ya gue pakai itu gitu. Akhirnya lama-lama ada yang nawarin kerja gitu loh. Motret ini nih ada kekahan. Oke, ya ada motret orang meninggal. Oke, jadi gitu loh. Padahal gue nggak tahu teknik. Waktu zaman dulu mana ada pelajaran internet segala macam. Nggak ada YouTube segala macam. Jadi gue belajar tuh dari ini foto ini motretnya pakai apa ini? Oh ini asalnya berapa? Oh ini speednya berapa? Kadang-kadang gue lihat kotak-kotak foto tuh, kotak-kotak ada itunya itu ada angka-angkanya kan. 250, 100 ini untuk motret ini. Kalau enggak gue lihat brosur tuh dari Fuji misalnya. Oh motret ski ini dengan asas sekian. Taunya dari gitu doang. Nah, hingga ada satu Jadi tidak khusus sekolah fotografi ya? Nggak ada, nggak kepikiran untuk sekolah gitu loh. Tapi ya, fotografi sekolah itu sendiri ada sebenarnya pada saat itu. Sekolah itu gue nggak tahu malah ada apa enggak gitu. Oh karena lu nggak peduli gitu? Nggak peduli, gue kan orangnya nggak pedulian gitu, nggak mau belajar juga gitu. Cuman belajar dari kesalahan orang, dari karya-karya orang gitu aja gitu loh. Tapi nggak tahu suatu saat ya ada yang namanya Nanang Baso almarhum tuh nawarin gue kerja di majalah Gadis, gue bilang nggak mau. Ya udah, habis itu dia datang lagi berapa bulan Kenapa kemudian. sih nggak mau? Kan majalah Gadis waktu itu udah gede. Gue kepikiran kalau majalah Gadis kan majalah cewek nih, gitu loh. Oh, oke. Nggak, ya secara itu doang. Majalah cewek pasti, malas gue mau tanya cewek-cewek gitu loh. Cewek-cewek mulu gitu, dari kuliah juga gue mau tanya cewek gitu loh. Pengen, udahlah gini aja. Nanang datang lagi, nawarin di Hai. Siapa sih? Nanang Basu tadi, Nanang di Hai. Lu mau nggak kerja di Hai? Oh mau deh. Langsung datang, langsung ketemu Mas Wendo, langsung ada penugasan sama siapa deh waktu Tahun itu. berapa waktu itu? Tahun 89 kalau nggak salah. 89-an. Langsung penugasan nih kita lagi bikin artikel tentang ransel. Anak-anak sekarang lagi ngetren tuh ransel bawa ke sekolah, padahal waktu itu kan image-nya ransel itu buat ke gunung. Ya kan? Sekarang ada tren nih ransel bawa ke sekolah. Jadi waktu itu nggak kepikiran kita, wah biasa aja kan sekarang lihat orang pakai ransel kan. Dulu nggak kepikiran. Tapi begitu masuk ke HI itu sebagai freelancer atau? Freelancer. Okay. Hari pertama itu gue datang langsung dikasih, coba lu mau anak-anak pakai lagi ngetren sekarang pakai ransel. Langsung gue kan tahu, gue daerah Blok M kan tinggal nongkrongnya kan. Motet langsung nyetak langsung balik ke kantor dalam waktu sekian jam deh. Kaget mereka, udah jadi, udah bagus nih. Padahal gue motret itu aja dan nggak tahu teknik, pakai otomatis di kamera gitu loh. Jadi bagus. Yang bagus bukan gue sebenarnya. Kalau angle segala macam mungkin gue ya mata gue. Tapi nyetaknya, warnanya itu kan tukang cetak sebenarnya. Gitu. Ada kontribusi. Ada kontribusinya. Waktu itu belum ada Photoshop. Jadi gue dianggap, wah ini anak cepat nih gitu, gerak cepat. Nggak lama kemudian Mas Wendo nawarin, mau nggak kerja di Hai? Mas Wendo yang dimaksud Daus itu adalah Mas Wendo Atmowiloto ya? Iya. Pendiri majalah tabloid Monitor dan yang membawa perubahan Hai dari majalah anak ke majalah remaja dewasa ya? Paling nggak gitu, ya. Oke, terus? Ya itu kerja, ya udah resmi gua di Hai. Nggak berapa bulan dan langsung diangkat gitu loh. Udah gitu aja. Padahal pada masuk gua di Hai pun, gua nggak tahu tuh yang namanya teori fotografi. Gua nggak tahu yang namanya angle, gua nggak tahu yang namanya golden triangle segala macam. Gua nggak tahu diafragma harus bercampur dengan speed berapa, asa berapa sehingga menghasilkan sebuah foto bagus ya, sebuah foto yang layak gitu loh dengan cara teknis layak ya di luar komposisi. Gua nggak tahu tuh. Gua taunya pakai otomatis aja. Situasi barusan tuh pada saat lu udah diangkat. Udah diangkat pun. Okay. Jadi gue motret selalu pakai otomatis, jebret pakai otomatis.
Udah ngandalin kalau under atau over ya ngandalin tukang cetak aja. Gitu. Nah, itu kan waktu itu belum zamannya musisi-musisi asing datang ya? Belum. Musisi asing itu mulai bergerak itu kalau nggak salah tahun 90-an. Awal 90. Nah, 90 itu gue pertama kali tuh keluar negeri motret musisi asing. Waktu itu Siapa? Europe. Di LA. Bukan yang ini tapi kan? Apa Ini yang dia ini? nih foto pertama gua nih. Tuh. Iya, Europe ini tuh. The Tempest. fotografi Daus pertama nih. Itu, Europe. pertama kali keluar negeri. Nah, gua tuh nggak ngerti musik, nggak tahu musik, buta musik. Berangkat ke Amerika berangkat aja, nanti lu motret band Europe. Lu sama Iwan ya waktu itu? Sama Iwan. Gua nggak tahu ya, pokoknya waktu itu berangkatin aja, gua motret aja bawa kamera. Hasselblad gue bawa, kamera, banyak lah gue kamera gitu loh. Nah, gue motret deh tuh di tembok di jalanan di dekat Hollywood Boulevard gitu. Pertama kali tuh, tapi gue nggak tahu Europe itu lagunya apa segala macam. Dan kebiasaan gue gitu. Nama dia segede apa gitu? Nama dia segede apa gue nggak tahu. Final Countdown gue belum tahu waktu itu gitu. Metallica juga pertama kali ketemu juga gue nggak tahu itu Metallica. Motret aja. Waktu itu kan pertama kali motret Metallica itu. Dia waktu main sama Metallica versus Guns N' Roses di Pasadena waktu itu. Dia udah ke Jakarta duluan dong? Hah? Udah ke Jakarta duluan? Belum. Itu awal-awal kita waktu itu Stion Jody mau narik ke Jakarta. Mau tahu-tahu dulu deh, kita nonton yuk Metallica tuh kayak apa. Ya gue tuh nggak tahu Metallica. Ikut aja. Waktu itu memang nggak ada ID motret. Jadi itu kan stadionnya gede banget. Gimana ya cara gue paling nggak punya foto apapun lah ya akhirnya gue beli kaos banyak-banyak gue lilit di celana gitu gue masukin kamera gue di dalam situ lewat ke dalam jadi motretnya cuma dari jauh itu Metallica itu juga gue nggak tahu motret aja pokoknya lu motret ada Metallica Guns N' Roses nggak tahu teknik juga dan otomatis aja semuanya kalau asal pakai asal 400 ininya untuk motret malam, 1.600 untuk motret malam gitu. Tapi udah pakai ginian. Dan tele 80-200 waktu itu gue masih bawa gitu. Langsung buta atau didak banyak belajar dari kesalahan. Nah untungnya gue belajar dari kesalahan itu kesannya gitu loh. Misalnya gue motret hitam putih, gue nggak cuci di tempat yang bener-bener yang proper gitu loh. Cuci sama anak-anak Rapiko aja waktu itu. Cuciin dong. Kotor kayak apa kayak belang-belang itu masih itu bodo amat kecil-kecil dicuci klisenya berbaret-baret bintik-bintik pasang dicetak coba cek warnanya kayak gini-gini ya gini aja deh pasang mau gitu loh termasuk kayak cross processing yang warna yang antah berantah kayak gini nih warna-warna yang salah warna gini broken ya pokoknya nggak sesuai sama skin tone tuh gue itu juga nggak sengaja gue juga ketemu sama orang yang nyuci slide nyucinya jadi ke film cuci biasa rusak kan filmnya gitu loh rusak filmnya dengan rusaknya film itu gue bisa minta tolong tukang cetak itu untuk ngerubah warna kasih warna merah aja deh ini kuningin aja deh hijauin aja biru aja deh gitu loh waktu itu ada Drew Barrymore kalau nggak salah iklannya warnanya ini birunya dapat dari mana gitu ternyata cross processing warnanya gitu. Jadi itu bukan konsep ya sebenarnya bukan. Lu kan terkenal dengan coloring yang kayak gini nih yang iya cross processing gitu salah warna. Emang gitu. bukan konsep gitu. Bukan gara-gara dapat dari orang yang salah nyuci aja habis itu jadi high untung nerima apa adanya gitu. Lu kayaknya bagus. Apa nggak tahu gitu high gitu. Bertahun-tahun. Waktu itu kan high kita juga nggak ada yang namanya Photoshop tuh nggak ngerti gitu loh nggak ada Photoshop. Fotonya apa adanya aja. Hai, berarti waktu itu belum ada redaktur foto juga ya? Nggak ada. Belum berarti ada. Lu langsung berurusan dengan Redpel dong? Redaktur pelaksana? Iya. Biasanya ya gitu. Langsung sama tukang penulisnya. Penulisnya langsung. Nih fotonya gue nggak pernah milih foto dari zaman dulu. Gue nggak pernah milih foto, gue selalu gue kasih dulu pilih sendiri deh. Karena gue ngerasa waktu itu di High gue kerjanya udah kayak industri kan. Tiap minggu pasti motret, tiap hari pasti motret. Kerjanya udah jadi gue udah bebal dengan hasil gitu loh. Jadi gue udah bebal dengan hasil gini. Lu pilih deh yang bagus yang menurut lu yang mana. Kecuali ada kadang-kadang satu atau dua kali yang gue suka banget. Baru gue minta, ini tolong dong pasangin. Tapi itu juga dengan rasa malu-malu gitu loh. Gue nggak mau
memaksakan diri gua gitu loh. Lu aja deh yang menilai gua. Sebenarnya menurut lu nama besar lu tuh karena memang teknik fotografi lu melahirkan sesuatu yang baru, atau karena memang lu dapet kesempatan luas yang orang lain nggak dapet gitu? Oh ya, yang pasti kesempatan itu yang orang lain nggak dapat. Oke. Ya kan kesannya gila, padahal fotonya biasa, tapi yang difoto orangnya yang susah ditemuin kan, buat mereka nggak bakal ditemuin, dan gua gampang, kesannya gila fotonya, gila, padahal kalau gua ngeliat ya gila aja foto kayak gitu digila-gilain gitu loh. Maksud gua ya kesempatan itu yang bikin gua makin apa dikenal gitu loh, bahwa karena Hai waktu itu kan lebih banyak motret itu artisnya aslinya gitu loh, ya kan, artisnya mau datang kita udah kejar duluan gitu loh, datang udah jadi teman gitu. Ya itu salah satu privilege majalah Hai waktu itu ya. Itu era tahun 90, terutama 92, 93. 93 paling puncak deh, 93, 94 gitu puncak-puncaknya itu. Itu artis mana aja asal bule mau main manggung di sini, Hai berangkat. Mau Michael Bolton kek, mau siapa kek, mau tukang trompet kek, kita kejar Den. Oh dia main di mana nih? Di situ. Coba dihitung berapa minggu sebelum deadline. Oh dia main di Australia, kejar ke Australia Michael Bolton, kejar. Jadi ada kebiasaan di kami waktu itu setiap artis yang berencana datang itu pasti kita kayak jemput bola duluan ya, nyikat duluan gitu kan. Ya pada saat itu kita ya ada kerjasama dengan label juga ya. Enggak, sebelumnya modal sendiri. Oh iya benar. Modal sendiri, awal-awal tuh modal sendiri. Siapa mau main? Gitu. Yang di label cuma minta akses. Minta biar bisa dapat itu wawancara label apa. Bantu akses ya. ID card apa segala macam, biasanya gitu. Lama-lama ya mungkin juga melihat lama-lama label melihat bahwa exposure yang kita berikan memang nggak main-main gitu ya, tanpa dukungan mereka ya, kecuali akses ya gitu. Iya. Jadi akhirnya situasinya jadi berbalik ya, kemudian kita yang difasilitasi oleh label ya gitu kan. Label bahkan sponsor juga gitu. Sponsor, IO-nya gitu. Ya mungkin itu salah satu hal yang dimiliki majalah Hai pada saat itu ya. Pada saat motret siapa aja yang meninggalkan kesan yang sampai sekarang nggak terlupakan. Baik itu yang kooperatif maupun yang sebaliknya menyebalkan gitu ya. Yang Bon Jovi itu gimana sih? Kalau Bon Jovi itu awalnya menyebalkan. Sebenarnya buat gue sih Bon Jovi itu awalnya menyebalkan. aja gue jadi sombong gitu waktu itu. Ya, gara-gara Bon Jovi-nya bergaya gitu kan. Gue mau foto oke, siapin studio kan di Hotel Sahid. Oke, dia datang dong, bawa sambil pura-pura sambil ngerokok di foto gue cepet. Rokoknya tuh udah disulut. Dia nggak keluar asap perasaan, cuman gini-gini aja. Gaya doang, gue tahu nih gaya nih. Bergaya doang nih, tetet, cool, so cool gitu kan. Gue bilang bisa copotin nggak rokoknya, karena majalah gue nggak boleh ada yang pakai rokok gitu. Terus? Dia sinis gitu loh. Tapi dilepas juga gue cepet-cepet. Gue kebiasaan kalau motret siapapun, itu mau artis siapapun, gue motretnya sangat cepet deh. Okay. Karena gue bilang, kita kan cuma butuh 2-3 foto, ngapain sih gitu loh. Nah, 2-3 foto itu kan, 2-3 angle itu kan bisa gue bikin beratus-ratus angle dari satu posisi gitu loh sebenarnya kan. Gue pikir kan gitu, motret dari depan, kiri, kanan, bawah dikit, naik bangku dikit, itu kan udah beda-beda. Kepala lu kiri, kanan, nunduk, udah banyak angle, ngapain gue gitu loh banyak-banyak kan. Itu yang bikin gue kadang-kadang sama mereka itu jadi udah seneng gitu loh. Sangat cepatnya gitu, karena kebiasaan gue naluri aja sebelum wawancara itu gue udah duduk nih, gue nanti motretnya akan di situ sama di situ. Jadi begitu kelar gue udah langsung tek cepat gitu. Jadi sampai mereka bilang udah itu aja udah bisa 4 roll 5 roll kan. Udah banyak gitu buat gue. Dan itu cepat banget emang gitu. Itu yang bikin mereka impress gitu. Oh udah, jadi mereka nggak capek gitu loh. Nggak banyak gaya dengan posisi yang sama,
gue bisa dapat tak tak gitu, kepalanya bisa nunduk, bisa close up, medium shot segala macam udah ada. Tapi akhirnya John Bon Jovi Nah, John Bon Jovi kan gitu. Gue kesel kan. Bukan kesel sebenarnya, buat gue udah cukup nih. Manajernya datang. Udah motretnya, udah. Kok cepet? Ya Bon Jovi tadi pakai rokok, gue nggak suka dia pakai rokok, nggak boleh gue di majalah gue pakai rokok. Nggak mau motret lagi. Oh boleh kalau dia mau motret lagi, tapi nggak pakai rokok ya. Kita pindah tempat. Gue cari dong dari situ gue naik. yang gini tuh. Nah itu di atas itu. Di Hotel Said. Hotel Said kan? Hotel Said. Ke atas itu gaya itu juga dia nggak mau Den. Terus dia bisa begini gitu? Gue suruh kan, John bisa rentangin tangan nggak? Dia bilang tuh horny. Dia bilang apaan sih tuh horny? Tapi dia rentangin tangan juga. Pindah ke sana rentangin tangan gue minta. Nah besoknya gue cetak dong, abis ketemuan hari itu gue cetak. Besoknya sebelum dia berangkat gue kasih fotonya. Lagi kayak gitu. Udah. Berapa bulan kemudian di majalah Rolling Stone Amerika, gaya yang dibilang tuh horny tuh gaya kayak gitu. Dipasang gaya kayak gitu dong. Jadi berdasarkan foto. Nah, habis itu, ya itu juga gue motretnya cepet, tek depan belakang, atas bawah, kiri dari depan, ya udah selesai, cepet banget. Tapi banyak angle-nya dapat Den, banyak. Gue pakai Hasselblad iya, pakai film biasa iya, pakai cross processing iya, itu udah dapat semua, cepet banget. Nah, ketemuan kedua, John udah mulai senyum terus. Lu lagi gitu loh. Lu, yuk kita foto. Gue suruh jongkok, gue suruh apa. Udah percaya gitu loh. Udah percaya. Berapa kali gue ketemu sama dia. Siapa lagi yang menjengkelkan? Menjengkelkan ada berapa ya? Bryan Adams gue ingat gue kejar ke Hong Kong Den. Gue udah setting lampu sama Shana sama Iwan yang udah bawa lampu, tenteng lampu, bawa backdrop, bawa tripod, udah tempel gitu kan. Jadi begini dong ke ini? Iya, pokoknya udah gue setting, padahal kita di hotel mewah tuh di Kowloon itu. Hotel mewah di ininya lagi. Habis wawancara, mau difoto nggak mau. Ya buat gue nggak ada ruginya, gue udah dibayar kantor kan. Lu nggak mau, gue saksinya ada kok nih orang, dianya nggak mau, bukan gue nggak mau motret gitu loh. Itu berapa kali. Tapi waktu akhirnya lu ya udahlah gitu kan. Ya itu udah. belum motret sama sekali. Belum lah. Belum ada foto bareng aja belum ada. Dia tahu nggak kalau lu udah nyiapin settingan? Udah tahu, di sebelah-sebelahnya dia udah tahu, nggak mau. Nah, dia mungkin ya minder kali ya mukanya, karena mukanya kan bintik-bintik bolong-bolong gitu kan. Bukan jerawatan, bolong-bolong lah gitu. Dia takutnya gua motretnya nggak bener nih, nggak tahu teknik gitu loh. Nggak pakai soft lens segala macam kali. Itu dia. Terus itu juga Kenny G juga gitu, udah jauh-jauh ke Australia. Kalau Kenny G gimana Kenny G? Iya Kenny G gitu. Di Jakarta gue motret dia sebentar doang, 3 jepretan, udah. Ke Australia kejar juga kan, bawa lampu udah backdrop, nggak mau juga, ya udah. Tapi yang CS banyak habis student. Antara lain. Bobby Brown, Metallica, Sepultura, Arkarna, lu sebutin deh hampir yang pernah kesini sebelumnya. Sepultura itu dulu Daus dengan teman yang lain, Elwin ya. Elwin sebelum Sepultura datang ke Jakarta, Daus dan Elwin mendatangi kampung halamannya ya di Sao Paulo ya. Sao Paulo ya. Berarti itu lebih dari setengah dunia sih lu. Lebih, penerbangannya di atas pesawat aja kalau gue hitung hampir 30 jam lebih kan? 20-an jam ya. Di pesawatnya belum transit ya. Pokoknya kita tuh majalahnya untuk mendapat berita ya gitu kan. Hampir setengah dunia dilewati. Itu kenapa kayak gitu? Karena dia sebelum dia manggung ke Indonesia, dia nggak manggung ke daerah-daerah lain. Jadi kita nggak bisa ngejar gitu loh. Yeah. Kalau misalnya dia mau manggung di Jepang, hari ini di Jepang, baru ke Indonesia 2 minggu lagi, itu masih bisa kita kejar. Tapi kalau dia hari ini ke Jepang, minggu depan dia main di Indonesia, kita nggak akan kejar. Kita akan kejar kota yang terjauh sebelumnya. Karena ngejar deadline kan. Nah dia nggak ada manggung-manggung di mana-mana. Adanya gue lagi di Sao Paulo nih, mau datang dong kita gitu loh. Datang Pak malam, gimana pagi wawancara. Mereka menyambut lu. Ya, mereka tahu kan lu datang dari jauh-jauh. Anak-anak aja ketawa-tawa aja, dia ngomong pakai bahasa Portugis kan, kita nggak ngerti.
ketawa-ketawa aja. Dia siapin apa setting untuk wawancara, di atas sewain apa orang untuk rekaman radio segala macam. Mereka sewain. Terus abis itu gue nggak mau dong kalau keluar negeri kalau motret di dalam studio. Gue bilang kita motret di luar deh, karena gue harus ada ambience-nya di luar negeri gitu loh. Motret kok di luar negeri, duduk segala macam, pakai baju high, pakai kaos high gitu, kita bawa, pakai dia kaos high gitu loh. Mereka cuek aja gitu? Cuek aja, pakai aja motret, jebret. Oh ini ada suasana ini di sini, di Indonesia pasti nggak ada nih. Di Indonesia pasti nggak ada nih tembok kayak gini, jebret, duduk lah segala macam. Udah, habis itu malam diajak nonton bola lah segala macam sama dia, diajak ke rumahnya sama si itu. Oh, lu nonton bola, bukan main bola ya? Nonton bola ya? Nonton bola final Libertadores apa itu? Iya, Sao Paulo lawan apa? Menang lagi mereka, tim mereka gitu. Itu nontonnya aja, masuknya aja ke stadion segede-gede gitu, nggak tahu tuh anak nggak pakai tiket, pakai duit kayaknya. Sampai gue pinggir lapangan, nggak bayar. Ya, maksudnya mereka bayar ke orang-orang itu atau mereka terkenal apa gue nggak tahu. Sampai pinggir lapangan, saking dahsyatnya. Habis itu diajak pulang ke rumahnya, ke rumahnya dulu deh sebelum berangkat ke sana. Habis itu dia ngantar ke hotel. Habis itu bye. Ya jadi teman-teman saya di majalah itu fotografer, reporter gitu kan. Memang komunikasi kami dengan narasumber dalam hal ini musisi itu kan tidak sebatas ketika ada wawancara ya itu kan. Nah biasanya umumnya akhirnya kita memiliki kedekatan gitu kan, berkomunikasi secara akrab termasuk dengan musisi-musisi luar ya gitu kan. Nah mungkin Daus juga banyak ya yang akhirnya berteman ya. Michael Lenturok tuh gimana? Cerita lu. Michael Lenturok ya gitu. Covernya tuh kan bukan Michael Lenturok. Kalau gua covernya ini Mr. Big. Oh, Mr. Big. Yang live. Yang live, Hard Rock Live. Ya, Hard Rock Live itu album Mr. Big ya, lumayan album sukses juga. Itu covernya orang yang sebelah foto saya dalam, ini. Foto di dalam. Kalau covernya kan dia gambar TV. Nah, tapi maksudnya ada di. Dia ada. Itu urusannya juga panjang tuh Den. Urusannya untuk izin. Bukan izinin, pakai aja. Mereka saking sukanya nggak mau pakai aja, harus ada hitam atas putih. Jadi padahal lu udah ini. Ini banyak kok artis luar itu yang gue boleh pakai nggak? Boleh. Tapi akhirnya mereka kan tahu yang namanya itu konsekuensi. Nanti kalau ada apa-apa kan, akhirnya Mr. Big tuh rajin tuh berfax. Zaman itu fax minta gue tanda tangan ini. Waktu itu harganya ada, gue masih ada tuh bukti perjanjiannya $1.000 apa $100 lupa, $1.000 kalau nggak salah ya, apa berapa gue lupa gitu. Bayar sama dia foto itu. Waktu itu tanpa lu minta gitu ya? Hah? Tanpa lu minta atau lu tanpa menyebutkan? Tanpa gue minta, harganya dia yang ngasih gitu loh. Harganya, duitnya dia yang ngasih. Zaman itu lumayan. Gitu. Terus musisi siapa lagi yang mencantumkan nama lu di credited? Sepultura ya pernah ya. Sepultura, Michael Lenturok ya. Kooperatif kan tadi kan supaya kita adil ya. Tadi kan yang rese-rese tuh. Kalau yang waktu itu Tommy Page. Oh, Tommy Page. Nah, Tommy Page awalnya itu juga susah. Begitu dia ke Indonesia ternyata dia sebesar itu gitu loh, dikejar. Dan dengan Tommy Page itu high oplahnya paling tinggi waktu itu. Tertinggi deh. Per minggu tiras majalah High paling meledak ya zaman. Ratusan ribu eksemplar per minggu itu. Gila, Tommy Page itu datang. Nah, lu yang datang ke sana itu setelah meledak apa setelah masa baktinya mulai usai. Nah, waktu itu gua sama Shana juga tuh. Itu wawancara tuh apa sih? Wawancara. Gua tuh nggak sengaja sampai New York ngapain ya? Kita waktu itu ngejar si ini Oasis. Oasis terus ngejar juga si ini Alanis kalau nggak salah. Nah, suatu saat ngapain gue di New York kan, gue di Manhattan waktu. Gue telepon Dave Koz. Kira Dave Koz tuh CS baik sama gue, pernah ngajak gue, yuk lu ke LA, gue bukain studio, lu motret di sana.
Gue iya-iyain aja, tapi gue nggak seriusin. Gue telepon, Dave, saya di New York, punya waktu nggak kita foto yuk? Gue cuma pengen foto, nggak bukan wawancara kan. Oh, gue lagi di LA. Itu ada Tommy Page tuh di sana. Kalau mau nih gue kasih nomornya. Gue telepon Tommy Page. Tom, nih Daus dari Hai. Oh iya, dia kenal, dia tahu lah gitu. Dia datang. Yuk kita potret yuk. Jadi dia datang ke hotel lu kan? Datang ke hotel gue. Bukan lu ke Bukan, sorry ya, gue kan nggak tahu jalan. Michael Jackson ngomong gue dong waktu itu. Singapura kan? Singapura kan? Iya. Hai waktu itu mewah banget. Lu mau kemana aja, asal lu jadiin tulisan, gue bayar. Jadi dia gitu tuh. Nyanyi, suaranya kenceng dan fals. Gue nginepnya di WC. Jadi gue nggak peduli nih, Alanis, gue nggak peduli siapa.